Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Yetian meminta kepada Xiaoyan mengumumkannya sebagai iblis nomor 1 di dunia, yang merupakan syarat agar dia mau menggunakan tubuh avatar kaisar klan pemakan jiwa. Namun Xiaoyan terus menggodanya dan memainkan beberapa trik serta berkata keadaannya yang sebenarnya. Tidak masalah jika kau mengatakan hal seperti ini. Meskipun tubuh ini hanya memiliki kualifikasi rata-rata, tetapi kualifikasi iblis ini berada di atasnya. Tidak peduli apakah kau menganggapku sebagai iblis terkuat atau tidak, aku akan mempercayaimu kali ini saja. Tepat setelah suara Yetian menghilang di langit, terlihat sosoknya segera bergerak dari lapisan awan ungu kehitaman, dan dengan cepat menuju ke tubuh avatar kaisar klan pemakan jiwa. Seketika tubuhnya langsung bergetar dengan hebat, dan pada saat yang sama, Xiaoyan memutuskan hubungannya dengan avatar kaisar klan pemakan jiwa. Setelah tubuh avatar kaisar klan pemakan jiwa bergetar sebentar, rambutnya tampak berubah menjadi ungu, dan sebuah tanda ungu kehitaman muncul di antara alisnya. Ketika dia membuka matanya, sepasang matanya memancarkan awan ungu. Tubuh pemakan jiwa yang busuk ini benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan iblis ini. Setelah mengatakannya, terlihat ekspresi wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Dan ketika Xiaoyan melihatnya, dia hanya tersenyum tipis. Faktanya apa yang dikatakan Yetian memang benar. Walaupun avatar ini telah diperoleh Xiaoyan sejak lama, namun kekuatan avatar kaisar klan pemakan jiwa ini tergolong biasa saja. Pada saat itu avatar kaisar klan pemakan jiwa ini memang menjadi salah satu yang terkuat dari yang pernah dijumpainya. Namun setelah ribuan tahun, kemampuan avatar ini sekarang tampak kurang bisa mendukungnya. Tidak mengherankan jika Yetian menunjukkan ekspresi penghinaan seperti itu. Ditambah fakta bahwa dalam beberapa tahun belakangan, Xiaoyan hanya fokus mengembangkan kekuatan avatar Yuan Shen-nya. Dan dia juga sudah jarang menggunakan avatar kaisar klan pemakan jiwa ini. Dikarenakan avatar ini tidak cukup kuat, maka lebih baik itu kuserahkan kepada iblis nomor 1 di dunia, yang akan mengubah semua kekuatannya menjadi sesuatu yang ajaib, sehingga kau benar-benar layak disebut sebagai iblis terkuat di dunia, ucap Xiaoyan. Jelas kalimat Xiaoyan ini akan menjadi kata-kata bagi Yetian. Bagaimanapun Yetian meyakini bahwa dia adalah iblis nomor 1 di dunia. Baiklah, meskipun tubuh ini tidak kuat, namun aku akan membantumu meningkatkan kekuatannya. Kau sama seperti manusia yang tercela itu, menggunakan berbagai macam trik untuk memuji iblis ini. Makhluk tercela itu juga menipuku dengan cara ini. Tetapi tidak masalah, aku sangat suka dipuji. Walaupun pada akhirnya aku tertipu, ucap suara Yetian yang saat ini terdengar sepenuhnya dari sosok avatar kaisar klan pemakan jiwa. Dan wajahnya menunjukkan ekspresi kepuasan yang aneh. Kemudian Yetian mengulurkan jarinya dan perlahan bergerak di udara kosong. Yetian segera membuka celah di udara. Kemudian semua mayat yang telah dikumpulkannya langsung dilemparkan ke dalam celah tersebut. Tentu saja Xiaoyan tidak melupakan Zonggu dan yang lainnya. Saat ini mereka berada tidak jauh darinya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan segera bergerak menghampiri mereka. Adapun pilar Tianjun itu berada di dalam dantiannya. Meskipun Xiaoyan sudah mendapatkannya, tetapi dia masih membutuhkan waktu untuk memahaminya lebih dalam. Setelah mendapatkan pilar Tianjun, kekuatan Xiaoyan dan avatar Yuan Shen-nya juga mengalami peningkatan yang besar. Namun Xiaoyan juga harus mempelajari keterampilan bertarung dari pilar Tianjun, sehingga dia bisa mengendalikannya hanya dengan pikirannya. Setelah mendekati Zonggu dan yang lainnya, Xiaoyan mengeluarkan token runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis. Tugas di dalam gerbang kuno ini telah selesai. Adapun hadiah apa yang akan diberikan oleh alam Dewa Iblis Abadi,
mereka juga tidak mengetahuinya. Namun jika mereka memintanya untuk menyerahkan pilar Tianjun, maka Xiaoyan tidak akan melakukannya. Sementara waktu ini, Xiaoyan juga tidak berencana untuk ke alam dewa iblis abadi. Bersiaplah untuk kembali. Mendengar kata-kata ini, wajah Zonggu dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan. Sebenarnya mereka sudah lama ingin meninggalkan tempat berbahaya ini. Mereka juga merasa sangat beruntung bisa bertahan hingga sekarang. Pada saat ini Xiaoyan segera mengirimkan kekuatan jiwanya ke token runtuhan kuno dewa abadi dan iblis untuk berteleportasi. Setelah mengaktifkannya, seberkas cahaya keemasan mulai muncul. Di bawah cahaya keemasan ini, bayangan semua orang akhirnya menghilang. Avatar pemakan jiwa Zonggu dan yang lainnya tiba-tiba muncul di atas kompas terbang di luar gerbang kuno. Terlihat lingkaran setengah cahaya masih berada di sana. Dan itu sangat megah. Namun setelah keluar, mereka menyadari bahwa Xiaoyan tidak ada bersama mereka. Adapun kemana Xiaoyan menghilang, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bagaimanapun mereka telah berteleportasi secara bersama-sama. Sementara itu di tempat yang berbeda, Xiaoyan sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang dia berada di sebuah ruang yang gelap, dan kesadarannya perlahan-lahan menjadi jelas. Bagaimana kau bisa meninggalkan dunia yang luas ini? Apakah kau sudah bersedia membantu dunia kuno dewa abadi dan iblis? Segera terdengar suara yang bergema di telinganya. Xiaoyan tidak asing dengan suara ini. Ketika dia masuk ke sini pertama kalinya, dia sudah pernah mendengarnya. Tentu saja suara itu berasal dari roh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Kau terlalu melebih-lebihkan diriku. Di dalam dunia kuno dewa abadi dan iblis, masih ada banyak orang yang kuat. Mereka lebih memungkinkan untuk menyelamatkan dunia kuno dewa abadi dan iblis dari kehancuran dibandingkan dengan diriku yang hanya seorang pendatang. Lagi pula, kau seharusnya tahu, bahkan jika aku memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dunia kuno dewa abadi dan iblis, itu akan membutuhkan pengorbanan yang tidak terbayangkan. Kenapa aku harus mengorbankan diriku untuk dunia yang bukan milikku? Ucap Xiaoyan dengan tegas berbicara kepada roh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Bagaimanapun di belakangnya ada dunia sensi sebagai pendukungnya. Jadi dia tidak perlu takut. Buatlah permintaan. Masing-masing dari kita akan mendapatkan apa yang dibutuhkan. Bukankah itu yang adil? Ini bukan pertama kalinya roh dunia kuno dewa abadi dan iblis meminta bantuan dari Xiaoyan. Tampaknya dia tahu apa yang harus dilakukannya untuk membuat Xiaoyan mau membantunya. Bagaimanapun apa yang telah dia berikan selama ini masih belum dianggap setimpal. Pada saat ini Xiaoyan tampak mulai berpikir. Meskipun keadaan di dunia sensi dan dunia kuno dewa abadi dan iblis agak berbeda, tetapi situasinya hampir sama. Sepertinya situasi di dunia kuno dewa abadi dan iblis bisa dianggap lebih parah. Karena banyak ahli dari dunia lain yang memasukinya. Sehingga menyebabkan ketidakseimbangan. Meskipun tidak ada yang menyebabkan kehancuran dunia dalam waktu singkat, tetapi lambat laun dunia ini pasti akan runtuh. Aku sudah mengatakan sebelumnya, bantu dunia sensi mengalahkan dunia Taisu. Maka aku akan membantu memperbaiki kerusakan dunia kuno dewa abadi dan iblis. Ucap Xiaoyan. Apa yang diinginkan Xiaoyan tampaknya tidak realistis. Namun dia berpikir akan membutuhkan sekutu untuk menghadapi invasi Taisu. Apalagi setelah dia mengetahui kekuatan Sukiantai yang masih jauh di luar imajinasinya. Itu sulit dilakukan. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberikan 1/10 sumber daya dunia kuno dewa abadi dan iblis kepada dunia sensi. Tetapi kau harus membantu memperbaiki kerusakan dunia kuno dewa abadi dan iblis. Sebenarnya untuk memperbaiki kerusakan dunia, Xiaoyan tidak memerlukan kekuatan besar. Dia hanya cukup mengambil sepotong daun pohon dunia dari pagoda emas untuk membantu dunia kuno dewa abadi dan iblis. Namun Zanlao juga pernah mengingatkan kepada Xiaoyan bahwa jika mengambil sepotong daun pohon dunia untuk membantu dunia kuno dewa abadi dan iblis, itu akan membawa hubungan sebab akibat yang tidak jelas. Bahkan baik atau buruknya tidak ada yang tahu.
3/10 sumber daya ditambah 50.000 orang kuat dengan kekuatan keabadian, serta seorang ahli terkuat dari dunia kuno dewa abadi dan iblis. Setelah kemenangan dunia sensi, mereka dapat kembali ke dunia kuno dewa abadi dan iblis. Itu syarat dariku. Jika kau tidak menerimanya, maka tidak perlu berbicara lagi, ucap Xiaoyan berkata dengan nada yang tegas. Jika permintaannya ini dapat dipenuhi oleh roh dunia kuno dewa abadi dan iblis, maka itu bisa dianggap bantuan yang sangat mengerikan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, roh dunia kuno dewa abadi dan iblis terdiam sejenak. Sesaat kemudian Xiaoyan masih tidak menerima jawaban dari roh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Namun dia tiba-tiba berada dalam keadaan kesurupan bersamaan dengan cahaya kemasan yang menyinari kompas terbang. Lalu itu berubah menjadi sosok Xiaoyan. Menghadapi permintaan Xiaoyan, roh dunia kuno dewa abadi dan iblis tidak menolak ataupun menyetujuinya. Walaupun Xiaoyan pernah menjanjikannya sebelumnya, dan dia juga tidak puas dengan sikap Xiaoyan. Namun roh dunia kuno dewa abadi dan iblis tidak berani mengambil resiko untuk mempermalukannya. Lagi pula, pada akhirnya dia mungkin harus setuju dengan persyaratan dari Xiaoyan. Xiaoyan, mengapa kami keluar lebih awal? Kau sebenarnya pergi kemana? Saat melihat kemunculan Xiaoyan, Zhonggu dan yang lainnya tidak berbicara. Bahkan Long Biao yang banyak bicara hanya berdiam diri. Bagaimanapun dia sudah tahu bahwa Xiaoyan bukanlah orang biasa yang bisa mereka provokasi. Sehingga mereka harus mempertimbangkan sebelum berbicara. Dan tampaknya tidak berbicara adalah pilihan yang terbaik. Adapun orang yang bertanya pada Xiaoyan, itu adalah Yetian dengan rambut ungunya yang tergurai. Saat ini dia sebenarnya memiliki tampilan ketampanan yang jahat. Namun Xiaoyan tidak menjawabnya. Tentu saja dia tidak akan banyak bicara kepada siapapun tentang percakapannya dengan roh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Jika kau tidak ingin mengatakannya, jangan katakan. Hubungi aku lagi ketika kau akan meninggalkan dunia ini. Baiklah, sampai jumpa. Tanpa menunggu jawaban Xiaoyan, Yetian langsung menggerakkan tubuhnya. Di antara sekian banyak penampakan aneh di kompas terbang, dia langsung menyapu ke dalam kehampaan. Dan dalam sekejap mata menghilang ke kejauhan. Kenapa kau keluar? Di atas kompas terbang, Yuyan yang sedang duduk bersila di antara banyak sosok lainnya, tiba-tiba melihat Xiaoyan dengan tatapan yang aneh. Ini masalah pribadi, aku harus menyelesaikannya terlebih dahulu, ucap Xiaoyan. Begitu pernyataan ini keluar, selain Yuyan, dua penguasa lainnya tiba-tiba mengerutkan kening dan mereka menatap Xiaoyan dengan tatapan yang dingin. Urusan pribadi seperti apa yang dimiliki oleh seorang budak dewa? Ceritakan kepada kami apa pengalamanmu selama berada di gerbang kuno. Apakah misi alam dewa iblis abadi telah diselesaikan? Ucap salah satu penguasa bernama Luya dan memiliki kemarahan yang muncul di wajahnya. Jelas sekali dia tidak puas dengan cara Xiaoyan berbicara kepada Yuyan. Hal itu membuatnya sangat marah. Lagi pula di matanya, Xiaoyan hanyalah budak dewa dan sama sekali tidak memiliki martabat apalagi inferioritas. Hentikan omong kosong itu. Segera Yuyan mengerutkan keningnya dan berteriak dengan marah. Apakah kau mendengar itu? Apakah budak dewa sepertimu diizinkan berbicara? Ucap Luya langsung setuju. Lalu seketika dia menatap Xiaoyan dengan marah. Tampaknya alasannya marah karena Xiaoyan dan yang lainnya keluar hidup-hidup, sehingga membuatnya menjadi sangat tidak bahagia. Sedangkan Wen Qian mati dan hal ini membuatnya sangat malu. Aku sudah mengatakan kepadamu untuk berhenti berbicara omong kosong. Tepat ketika Luya menatap Zhonggu, Xiaoyan dan yang lainnya dengan dingin, suara Yuyan langsung menuju ke arahnya. Yang terakhir langsung menoleh dan melihat sepasang mata indah Yuyan menatapnya dengan marah. Puan Yuyan, apakah kau berbicara kepadaku untuk sampah dari dunia lain itu? Ucap Luya sangat terkejut melihat ekspresi wajah Yuyan. Bagaimanapun tidak ada seorang pun yang dipimpinnya selamat. Sehingga dia juga sedang dalam mood yang sangat buruk. Namun tanpa diduga, Yuyan justru memarahinya. Wen Qian bisa dianggap salah satu yang terkuat.
Dan dia bahkan terkenal di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Aku tidak menyangka dia tiba-tiba mati di gerbang kuno. Mungkinkah Wen Qian dan yang lainnya telah sengaja dibunuh? Hal ini pasti berkaitan dengan mereka. Bagaimanapun hanya sedikit orang yang berani mengambil tindakan terhadap kelompok Wen Qian. Dibandingkan dengan kecelakaan, aku lebih percaya bahwa mereka saling bertarung. Ucap Luya sambil menatap Zonggu dengan tatapan yang galak. Lagi pula di matanya semua budak dewa ini seharusnya mematuhi perintah guru Daozi yang mengendalikan mereka. Aku juga pernah mendengar bahwa Zonggu Daozi membunuh murid-murid Daozi lainnya. Walaupun sebelumnya aku tidak yakin. Namun kali ini Zonggu hanya tersenyum pahit saat mendengar ini. Menghadapi tuduhan Luya, dia tahu bagaimana memposisikan dirinya dengan sangat baik dengan tingkat kekuatannya yang sekarang. Maka memberikan penjelasan apapun tidak ada artinya jika dihadapkan pada kekuatan. Jika Luya ingin membunuhnya dan Zonggu mati, maka alam Dewa Iblis Abadi tidak akan melakukan apapun kepadanya. Bagaimanapun kematian seorang murid Daozi adalah hal yang biasa. Sehingga Zonggu sama sekali tidak berani membantahnya dan hanya diam. Beraninya seorang budak dewa bersikap tidak sopan. Kupikir akan lebih baik jika mengeksekusi mereka semua. Pada saat ini kemarahan di hati Luya tidak bisa dibendung lagi. Saat ini semuanya dilampiaskan kepada Zonggu dan yang lainnya. Tepat ketika dia ingin melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba dia merasakan lehernya sesak. Terlihat Yuyan mengeluarkan tangannya dari kejauhan dan meraih lehernya, yang membuat wajahnya langsung memerah. Sudah kukatakan berhentilah berbicara omong kosong. Ucap Yuyan dipenuhi amarah. Bahkan Wei Feng di sampingnya menciutkan kepalanya dan tidak berani banyak berbicara. Namun Luya masih tidak menyangka Yuyan akan mengambil tindakan terhadapnya. Amarahnya segera meledak dan ingin melepaskan diri dari kendali Yuyan. Tetapi saat dia hendak menggunakan kekuatannya, dia merasakan krisis kematian yang sangat kuat. Jika kau ingin mati, maka coba saja. Setelah suara dingin Yuyan keluar lagi, wajah Luya melembut dan tidak berani melawan. Segera Yuyan melepaskan tangannya. Setelah itu Luya menghela nafas lega kemudian melihat Yuyan dengan mata yang ngeri. Tentu saja dia masih teringat perasaan krisis kematian yang kuat tadi. Namun dia masih tidak mengerti mengapa Yuyan membela budak dewa ini. Baiklah, pria menyebalkan ini akhirnya telah menutup mulutnya. Apa yang baru saja kau katakan? Kemana kau akan pergi? Apakah kau membutuhkanku untuk menemanimu? Saat Yuyan melihat Xiaoyan, semua niat membunuh dan kemarahan yang semuanya tercermin di wajahnya langsung menghilang ke udara tipis. Itu digantikan dengan ekspresi wajah yang penuh kegembiraan. Kecepatan mengubah ekspresi wajah ini membuat semua orang di sekitarnya langsung menatap ke arah Xiaoyan. Tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Tentu saja orang yang paling terkejut adalah Luya dan Wei Feng. Tidak dibutuhkan. Ini adalah masalah pribadiku, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan menolak Yuyan dengan nada suara yang dingin. Mendengar kata-katanya, bahkan lebih banyak orang yang terkejut. Dia sebenarnya menolak. Ucap Luya tercengang melihat adegan yang tidak biasa di depannya ini. Di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, tidak ada perbedaan antara budak dewa dengan binatang buas. Bahkan terkadang statusnya lebih rendah daripada binatang. Kenapa dia begitu berani menolak? Ucap Luya benar-benar tidak mengerti. Dan secara spontanitas mengeluarkan kata-katanya begitu saja. Segera Yuyan mengangkat tangannya dan menampar wajahnya. Seketika rahangnya patah, giginya hancur dan itu menyembur keluar dari mulutnya. Sungguh memalukan. Tolong simpan selip giok ini. Jika kau perlu bantuanku kapan saja, hancurkan selip giok ini dan aku akan segera datang. Ucap Yuyan menoleh ke arah Xiaoyan dan tersenyum lagi. Sikapnya sangat berbeda saat melihat Xiaoyan. Namun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat ini Xiaoyan tidak menolaknya dan setelah menerima selip batu giok, dia mengangguk sedikit dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Puan Yuyan, bisakah kau meminjamkanku kompas terbang lainnya? Ucap Xiaoyan. Tentu. Ini kompas terbaikku dan aku akan memberikannya kepadamu.
Ucap Yuyan segera mengangkat tangannya. Kemudian kompas besar di bawahnya tiba-tiba menyusut menjadi seukuran telapak tangan dan bergegas menuju Xiaoyan. Seketika setiap orang yang kehilangan dukungan kompas terbang tiba-tiba terhuyung-huyung mundur. Sepertinya Yuyan rela melakukan apapun kepada Xiaoyan. Tentu saja orang-orang di sekitarnya merasa bahwa tindakan salah satu dari penguasa alam dewa iblis abadi yang bermartabat itu di luar akal sehat. Setelah mengungkapkan rasa terima kasih, Xiaoyan segera mengucapkan selamat tinggalnya. Jagalah teman-temanku, aku akan datang ke alam dewa iblis abadi lagi, ucap Xiaoyan. Setelah dia selesai berbicara, kekuatan jiwanya diserap ke dalam kompas terbang. Tanpa diduga, Yuyan telah menghapus kesadaran spiritualnya, sehingga Xiaoyan bisa langsung menggunakannya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.